Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang lagi di channel gua. Di sore hari ini, hari Minggu, tanggal berapa gue lupa. Gua mau ngabuburit. Sebenarnya udah nggak ada puasa sih ya. Tapi ini adalah H+1 Lebaran karena Lebarannya hari Sabtu kemarin ya. Dan sore ini gue mau ngabuburit ke daerah Sudirman aja ya untuk pelepas penat dan ya cari-cari angin sedikit dengan motor gue yang udah ada beberapa modifan. Nanti akan gue bahas modifan-modifannya di video yang selanjutnya, tapi nggak tahu kapan. Ini apa ya? Apa ini? Kira-kira seperti itu. Ini sekilas aja apa yang sudah gue modif di motor gue. So biar kalian tahu aja ya guys. Nanti akan gue buat video pembahasannya lebih lengkap di YouTube gue, tapi nggak tahu kapan karena gue nggak tahu kapan syutingnya juga. So ya, let's go. Kita cari angin ke daerah Sudirman. Hari ini adalah hari Minggu, H+1 Lebaran, jadi jalanan tidak sesuai ekspektasi gue ya. Gue mengekspektasikan jalanan hari ini cukup sepi, tapi ini gue lihat-lihat agak rame ya sore ini di Jalan Daan Mogot. Ya, tapi kita lihat saja nanti apakah benar-benar rame di Sudirman juga ya sampai malam, karena sebenarnya gue juga mau agak sampai malam supaya bisa lihat city light ya teman-teman. Kita coba lihat aja nanti bagaimana kondisi jalan di H+1 Lebaran. Tadi gue sempat berhenti di AKR, tapi rame banget gitu. Gue jadi males ngisinya guys. So, bensin gue tinggal 4 batang, jadi kita berharap aja supaya nggak mati tengah jalan dan cukup seharian ini, supaya pas pulang aja gue isi. Atau nanti kalau misalkan di daerah pusat sana gue nemu AKR, gue akan isi ya teman-teman. Karena jujur gue udah nggak mau isi lagi di Pertamina karena trust issue ya. Gue yakin banyak orang lah di sini yang udah punya trust issue sama Pertamina. Ya walaupun murah, tapi kepercayaan itu sulit untuk dibeli teman-teman ya. By the way, gue itu lagi nyari helm full face guys sebenarnya. Gue kemarin ada beberapa opsi sih. Satu NHK Mark I like people use, yang menurut gue sudah terlalu pasaran ya teman-teman untuk NHK Mark I ini. Di jalanan lu pasti akan lihat at least satu lah gitu. Atau satu lagi, karena gue suka motovlog kayak gini, gue kepikiran helm NJS ZX1R GT yang full face ya. Kenapa? Karena dia itu punya fitur built-in screw ya, built-in screw yang bisa attach, pokoknya plate untuk action camera. Gak perlu lagi bebelian plate-plate yang buat nempel-nempel di visor kayak sekarang ini kan. Jadi gue sebenarnya pengennya yang NJS ya teman-teman. Cuman kemarin gue udah coba ke salah satu toko di daerah kota ya untuk nyoba langsung try on fitmentnya, tapi ternyata nggak ada ukuran XL. Gue coba yang L, waduh gila sempit banget guys. Gue juga coba di situ NHK Mark I. Menurut gue sebenarnya kalau fitment dan kenyamanan itu menang Mark I teman-teman. Tapi kalau NJS itu terlalu kecil ya, shellnya terlalu mepet di pipi gue. Mungkin karena L juga, dan gue nggak tahu XL-nya kayak gimana ya. Tapi untuk kenyamanan NHK Mark I itu menurut gue oke banget sih. But again, NHK Mark I is a good helmet, tapi gue sebenarnya ngincernya ya NJS ZX1R GT ya, karena ada fitur built-in screw-nya gitu teman-teman. Dan motifnya tuh ganteng menurut gue ya, yang Nebula Sky, Nebula Purple. Dia gelap hitam tapi nggak terlalu mencolok gitu walaupun ada motifnya.
Sampai sekarang gue masih bingung apakah harus beli helm full face lagi. Setelah konsultasi dengan beberapa teman gue juga, karena gue berkacamata, helm full face itu rawan berembun. Jadi untuk gue yang berkacamata itu tidak user friendly lah. Ya tapi kita lihat aja nanti, karena menurut gue salah satu pertimbangan gue beli helm full face juga untuk safety-nya ya teman-teman. Karena helm full face itu melindungi semua di bagian kepala ya. Kalau ini kan, kalau ketika kecelakaan gue masih ada change untuk kena di chin gue ya, karena half face ini nggak mengcover seluruh wajah gue. Tuh rame banget ya guys ya. Semua orang mengarah ke sana, ke kota ya. So ya, kita coba lihat nanti aja kira-kira gue akan ambil helm apa ya. Nanti mungkin gue juga akan bikin video untuk review helmnya, kalau gue niat. Karena gue agak sibuk juga ya. Ini aja gue puji Tuhannya punya waktu untuk ngonten riding lagi dan cari-cari angin di tengah lebaran karena libur ya. So ya, kita lanjutin aja dulu perjalanan ini. Kita melihat apakah benar Jakarta tinggal pemain inti. Kalau lihat-lihat dari sekarang sih kelihatan enggak ya. Oke, let's go, gaskan. Di depan sih terlihat cukup sepi ya teman-teman. Sarung tangan gue cukup nyaman nih, bagus juga, enak, dari Servo ya, recommended lah buat teman-teman. Oh, sepi nih guys jalanan. Kita becek aja guys ya. Salah jalan gue guys. Harusnya tadi gue ke belok kanan supaya gue nanti keluar di perempatan yang di sana. Kalau ini, aduh, gua akan muter ke, kayaknya ini bisa muter ya. Boleh muter gak sih? Boleh ya. Ya udah, gua muter aja deh. Karena kalau di sana gua muternya jauh banget ke daerah Glodok teman-teman. Wah, langit ya teman-teman. Tadi harusnya boleh lah ya muter. Kalau nggak boleh ya udah maafkan. Oke, kita langsung belok kiri. Semoga bener jalan gua ya. Aduh. Potojo. Kita lewat sini. Nah, di sini baru nih kita belok ke kanan ya. Oh, nggak boleh belok kanan kah? Gua agak bingung. Gue jarang banget ke kota guys. Tapi nggak apa-apa, kita muter di depan aja. Masih bisa kok. Lurus. Mendung tiba-tiba di depan. Oh, lihat gak guys, awan mendung. Aduh, jangan sampai hujan nih. Gue lupa bawa sendal lagi. Kita sudah sampai di Monas dan terlihat bahwa jalanannya tidak seramai itu, tapi nggak sesepi itu juga ya. Mungkin karena gue datang sore-sore ya teman-teman. Kalau gue datang pagi mungkin bakal sesepi sesuai ekspektasi gue. Kita lihat di Monas banyak pengunjungnya ya. Kita bisa lihat mobil-mobil pada parkir di depan Monas, banyak sekali pengunjungnya di hari Lebaran ya. Dan di depan ada awan gelap. Sayang sekali hari ini tidak begitu cerah ya di depan. Gue suka banget sebenarnya sih riding sendirian, karena mengingatkan gue akan zaman gue SMP SMA ya. Pernah gue riding sendirian sampai malam, terus malamnya makan nasi goreng di depan gedung DPR ya kan. Itu sih
harus diulang ya kayaknya hari ini. Rubicon kayaknya hasil sitaan nih. Hasil sitaan kali itu, platnya plat pemerintah. Ada tas Rhino Vogue, motor apa itu ya, CB GSX kayaknya. Duitnya jatuh teman-teman. Itu duit cepean nggak sih? Kita kejar kali ya. Mas, tadi di kantong ngantongin duit gak? Hah? Di kantong kiri ngantongin duit. Jatuh bertebaran tadi. Iya. Oh, no, putaran. Habis lampu merah. Ya, banyak banget itu, Pak. Banyak banget itu, guys. Balapan kita. Kita adu mekanik. ADV 160. Aduh. Wah, banyak galian, guys. Kita gas. Itu uang tadi banyak banget, guys. Kayaknya ada kali 1 juta itu. Cepean semua kalau nggak salah ya. Selalu gue lihat merah sih. Wah, mendung banget itu. Wah, mendung banget, guys. Dan ternyata tidak sesepi itu ya, teman-teman. Saya kecewa. Coba, but it's okay. Kita nikmati jalanan kota di sore hari. Ini harusnya ada festival, tapi nggak tahu kapan atau udah selesai ya festival ya. Harusnya udah selesai karena kemarin lebaran ya, teman-teman. Mendung, teman-teman. Kita hujan-hujanan lagi kah? Kita coba ke SCBD lah. Kita lihat apakah SCBD sepi hari ini. Ya pasti sih. Atau hari Minggu kan ada si Dedi. Kita coba muter sekali lagi. Ke SCBD tapi lewat depan aja ya. Mendung sekali, sudah mau hujan. Gelap sekali. Wah, geluduknya teman-teman. Geluduknya mantep, guys. Wah, gokil. By the way, teman-teman, gue merasa kayaknya bensin gue tuh boros, teman-teman, setelah ganti oli ke yang Shell Ultra. Gue sih merasakan bahwa Shell Ultra itu bikin motor gue enteng banget, teman-teman. Beneran deh. Kayak gasnya tuh bener-bener enteng dan ngacir, guys. Tapi mungkin cost-nya di situ jadi lebih boros ya. Ini gue nggak tahu kenapa sih ini 37 km per liter itu menurut kalian manusiawi gak, guys, untuk ADV 160? Orang-orang bilang juga kan kalau bensinnya boros itu kemungkinan besar juga karena busi yang sudah haus ya. Kenapa? Karena pembakarannya itu jadi nggak maksimal sehingga lebih boros gitu bensinnya ya. Itu sih ya setahu gua ya, tapi gua nggak tahu kebenaran gimana. Menurut kalian gimana, guys? Coba tolong komen di kolom komentar ya, supaya gua tahu gua harus apa. Apakah gua harus ganti oli ke biasa lagi? Apakah gua harus cek businya? Karena jujur gua nggak pernah cek busi sih. Gua sudah melakukan beberapa modifikasi di motor ini, mulai dari pengereman, nanti akan gue bahas juga. Terus mulai dari ada crash bar seperti yang kalian lihat. Ya, kita lihat nanti setelah ini akan gue upgrade apa. Mungkin
gue akan upgrade kaliper dan piringan rem, tapi kita nggak pernah tahu ya. Let's see aja, let's see. Atau mungkin gue jual motor ini dan beli motor yang lebih oke. Gue sih naksir banget sama merek-merek Cina guys, kayak QJ Motor yang SRV, yang Libero tuh, waduh gila sih, itu ganteng banget guys. Harganya sih tergolong murah loh untuk 2,5 dan motor seganteng itu. Jadi gue tertarik banget sih. Ya tapi kita lihat nanti kira-kira akan gue beli kapan. Asik. Semoga Tuhan kasih uangnya. Ya kita lihat aja nanti ya guys. Kita sudah muter ke HI lagi nih guys. Rame ya HI ya. Kok ada yang bisa ke situ ya? Malah muter-muter gua. Ini kok ada orang di sini ya? Kok bisa ke situ dia? Lewat mana dia? Ya oke lah teman-teman, kira-kira sampai di sini aja ngabuburit gua yang pertama. Ya memang agak telat karena sudah selesai puasanya, baru mulai ngabuburit kayak gini. But that's okay karena gue mau merasakan jalanan Jakarta yang sepi seperti ini. So ya, thank you guys for watching. Gue harap kalian semua suka video ini dan terus beri gue masukan di kolom komentar supaya gue bisa lebih baik lagi di video yang selanjutnya. So ya, thank you so much for watching. See you guys in the next vlog. Karena ada sunset, kita tidak boleh melewatkannya untuk tidak direkam. Tapi sayang sekali macet teman-teman. Sunsetnya gokil. Wah, look at this teman-teman.